Oke, selamat malam. Ketemu lagi di Biang Lala episode 9. Kali ini kedatangan tamu Bang Icang dari ICI Bekasi ya, Bang ya? Ya, betul. ICI Bekasi. Oke. Selamat malam. Apa kabar, Bang? Sehat, baik. Terima kasih loh, Bang ya, udah mau diajak ngonten di sini. Sebelumnya gini, mau nanya seputaran sejak kapan Bang Icang ini jadi interis itu? Ya, sekitar awal-awal 2003 mungkin. Udah mulai suka. Tapi emang jauh sebelum itu kalau nonton seri A ya selalu nontonnya Inter sih. Oh gitu. Oh, mungkin bergabungnya ke ICI kalau tahun berapa? Bergabung ke ICI mungkin 2011. 2011, oke. Berarti emang dari awal Anda itu udah langsung gedebuk in love-nya itu sama ini ya, Inter ya? Iya, bisa dibilang gitulah. Oke. Kalau pemain favoritnya siapa, Bang? Agak klasik sih sebenarnya Ronaldo ya, tapi Ronaldo bukan yang Portugal ya. Oke. Fenomenon ya. Oke. Ya. Kalau yang sekarang, kalau yang lebih update sekarang siapa? Sekarang siapa yang kalau yang di Inter musim ini paling Lautaro kali ya. Lautaro. Bukan Barella. Enggak lah. Lautaro yang lebih oke lah. Oke. Bang, seperti kita tahu antara Lazio sama Inter ini kan ini apa ya? Kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang itu temenan gitu loh. Padahal nanti kan ada juga sih suara yang bilang ultras kok temenan gitu kan. Tapi emang hubungan antara Inter sama Lazio ini baik gitu Bang ya. Beberapa temen bahkan bilang katanya Lazio itu FSB-nya Inter gitu. Karena beberapa pemain kan rajin bener diambil sama Inter gitu kan. Nah kalau menurut Bang Icang sendiri sebagai Interisti, kayak mana ngelihat fenomena kayak gini? Sebenarnya kalau soal Game Lazio itu kan emang tagline yang memang udah dalam arti kata ya dijual media selama ini soal gimana Inter sama Lazio emang di luar lapangan dekat. Tapi sebenarnya kalau di dalam lapangan ya tetap 90 menit yang seru, yang menarik pastinya. Dan kalau soal perpindahan pemain, profesionalisme juga sih. Dan selama Lotitonya ngebuka pintu buat jual pemain, selama pemain itu bagus pasti diambil lah. Oke. Tapi Bang Icang sendiri sebenarnya dengan Game Lazio itu kayak mana sih? Maksudnya setuju atau gimana gitu? Sebenarnya sama aja kayak partai-partai lawan tim besar lain sih. Cuman kan memang fansnya tuh gemar romantisasi Game Lazio itu aja sebenarnya. Karena pada dasarnya ya tetap sepak bola ya soal di atas lapangan hasilnya, dan sebenarnya Inter Lazio selalu menarik kalau ketemu, selalu seru gitu loh, pasti seru. Bang, kan kalau misalnya antara Inter sama Lazio ini yang paling sering bikin bikin agak riuh gitu kan, itu kan tentang itu tuh 5 Mei. Kayak mana tuh Bang? Kita flashback sebentar gitu Bang. Yang Fernando Muslera itu ya, yang waktu cerita Muslera itu ya. Ya kalau emang saat itu kan alibinya fans fans Lazio daripada Roma yang Scudetto kan, ya itu bisa dimengerti sih kenapa mereka akhirnya dukung Inter gitu loh. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu kan soal kasus Gabriel Sandri juga Kurvanor termasuk yang concern sama hal itu sebenarnya. Bagaimana kekerasan ke Gabriel Sandri ya mau dalam lingkup apapun nggak bisa dibenarkan gitu loh. Nah kasus kematian Sandri juga ya pada saat itu ya setahu saya sih cukup membuat ultras akhirnya sadar gitu bahwa sebenarnya semusuh-musuhnya kita sama fans klub lain ya tetap ada kemanusiaan di dalamnya harusnya gitu loh. Oke. Sekarang kita ngomongin yang jelang laga ke depan ya Bang ya, Sabtu besok nih gitu. Kemarin kan kalau ngelihat performnya Inter nih kan di 7 laga awal tuh
meyakinkan sih ya, calon Scudetto lagi kayaknya gitu. Kalau menurut Bang Icang kayak mana? Udah puas dengan kinerjanya Om Simo, mantan kami? Ini kita kan mau Sabtu besok nih ketemu nih. Nah, 7 laga awal ini Inter tuh kan agak meyakinkan banget tuh. Juara bertahan ya kan. Nah, Bang Icang sendiri puas nggak dengan performnya Om Simo? Belum sih sebenarnya, karena orang-orang banyak bilang, mungkin di Interisti banyak yang bilang bahwa Inter memasukkan gol yang cukup banyak kan dengan 22 gol. Tapi di satu sisi kemasukannya juga termasuk cukup banyak. Padahal tapi 3 Anda back tertinggi ya? Iya kan? Iya sih, tertinggi kan? ya. Tapi untuk catatan defense-nya termasuk buruk, dan semenjak Quironta kedua itu Inter nggak pernah clean sheet sebenarnya. Itu kan sebuah agak aneh sebenarnya, karena sebenarnya 3 back andalan Inter nggak pernah dirotasi. Harusnya kan bisa lebih baik penampilan, tapi justru masukannya cukup banyak, 7 gol gitu loh. Berarti maksudnya gimana kalau dirotasi backnya kan, dengan back yang paling andalan aja masih hampir setiap partai kebobolan gitu loh. Berarti PR-nya kalau menurut Bang Icang tuh lini belakang ya? Ya sih. Padahal ada The Fritz loh. Itu dia. Trisula yang katanya terbaik di Italia, tapi gampang banget kebobolan musim ini. Oke. Kalau melawan Lazio nanti kan Anda jadi tamu nih kira-kira. Kira-kira menurut Bang Icang kayak mana? Masuk beat match, atau karena Anda kan tahu nih Lazio lagi hancur-hancuran banget gitu kan. Abis menang derby terus dihantam sama Bolonya gitu. Jadi ngelawan Inter nih kira-kira kayak mana kalau menurut Bang Icang? Aku pokoknya pengen denger versinya Interisti deh, melihat Lazio tuh kayak mana gitu. Anehnya Lazio dalam 2 atau 3 partai terakhir kalau nggak salah sama Sarri itu kemasukan banyak dari bola mati sebenarnya, terutama dari sepak pojok. Yang mana satu sisi Inter sangat mahir di situ sebetulnya. Jadi Anda benar. derby boleh menang, tapi gol pertama Roma itu dari sepak pojok. Lawan Bologna itu gol keduanya kalau nggak salah sepak pojok juga. Dan harusnya Inter bisa ambil keunggulan itu, bisa ambil keuntungan itu, di mana kayaknya Lazio agak lemah nih dalam hal menghadapi sepak pojok. Terlebih besok Acerbi nggak main kan. Bener. Jadi ada sebagai tim tamu masih tetap pede ya? Ya nggak kalah lah. Apes-apesnya seri lah. Apes-apesnya seri. Padahal ya, Barella tuh lagi bagus-bagusnya kayaknya ya. Terus terutama sih ini si Barella sama Calhanoglu ya, Hakan itu. Kenapa sih kalian itu? Ya gini ya, Hakan itu kasusnya menarik. Ekspektasi ke dia tinggi padahal dia pemain gratisan. Jadi ya sebenarnya jangan terlalu berharap juga sama Hakan gitu loh. Oh gitu. Ya dia kan cuma sebagai opsi kedua karena kasus Eriksen itu kan. Jadi sebenarnya Simone pun bukan pelatih yang meminta Hakan sebetulnya, tapi ya kita lihat aja gimana ke depannya Hakan. Tapi Bang Ican ini nggak sih, maksudnya waktu kemarin lagi heboh-hebohnya perpindahan Om Simo ke Inter itu, termasuk yang welcome atau yang apa sih downgrade banget habis dari Conte ke sini kayak gitu? Oh ya pasti. Itu pasti. Gimana ya? Gini deh, musim lalu itu kalau Inter lagi main jelek dan rival sekotanya main bagus, dalam hal ini Milan main bagus gitu, Interisti itu masih tenang karena pada akhirnya kita tahu bahwa Conte di atas Pioli gitu loh. Secara kualitas pelatih lah, nggak bisa dibohongi soal Conte di atas Pioli. Tapi ketika musim ini Inter main bagus, Inter main jelek, Milan main bagus, kita kayaknya perlu khawatir karena pelatihnya juga masih Simone gitu loh. Yang secara kelas Anda meragukan Om Simo ya? Ya. Secara kelas sama Pioli ya setara aja sebetulnya gitu. Jadi ya masih banyak harus dibuktikan sama Simone sih sebenarnya.
Berarti 7 laga awal yang bahkan Anda masih peringkat berapa ya? Peringkat 3 ya? Peringkat 3 apa 4? peringkat 3, Peringkat 3 peringkat ya? 3. Itu pun masih kalau kata Bang Ica masih biasa aja gitu. Iyalah, karena kan baru besok ini big match, karena terbukti lawan Atalanta yang katanya kuda hitam pun yang kerepotan kan gitu loh. Benar. Belum teruji Simone di partai-partai besar gitu. Oke. Ya, kalau menurut Bang Icang nih, sebenarnya kelemahannya Om Simone di mana gitu loh. Kayaknya kemarin kan kalian 7 kali tanding itu belum pernah kalah ya kan? Seingatku sih belum pernah. Jadi kelemahannya Om Simone itu di mana? Sistem pertahanan dia kurang bagus sebetulnya. Jadi musim ini Inter selalu gampang ditembus lewat trupas yang mana sebenarnya besok jadi andalannya Lazio tuh, umpan-umpan terobosan. Terus muncul dari second line itu keahliannya Lazio musim ini sebenarnya. Di bawah Sarri itu Lazio kuat banget di second line-nya, pasti hidup kayak Pedro dan si Felipe Anderson itu kan, dua orang itu besok bisa ngasih kerepotan banget tuh buat Trisula di belakang Inter itu. Itu aja sih sebenarnya. Simone kalau soal lini depan ya kualitasnya masih oke, tapi lini belakang ini yang mengkhawatirkan dari Simone sebenarnya. Jelas jadi PR banget ya. Ya. Kalau soal ini deh, masih yakin nggak masih tetap bisa jadi Scudetto? Kan Anda juara bertahan nih. Kalau ngelihat dari 7 laga awal ini kira-kira masih bisa mempertahankan, kan kata orang kan kalau mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih gitu kan. Jadi setelah ngelihat 7 giornata awal, kira-kira masih ada winter Scudetto, kira-kira masih bisa nggak? Napoli kayaknya kenceng banget deh. Sebagai Interisti pasti yakin, tapi kalau sebagai penggemar sepak bola nggak yakin banget deh. Kenapa coba? Ya itu dia, kualitas lawannya meningkat musim ini, sementara Inter sedikit menurun sebetulnya dari segi keseluruhan tim. Secara tim agak menurun kualitasnya dibandingkan musim lalu, sementara lawannya agak involve, masih agak naik kelas lebih sedikit lah. Terutama Milan dan Lazio dan Roma juga oke lah, terutama Roma juga sebagai kandidat yang cukup diperhitungkan sebetulnya harusnya gitu. Oh, Anda tidak menyebut tim Nyonya Tua ya sebagai Kenapa? Biarkan mereka sibuk sendiri aja sama Allegri dan Agnelli-nya aja. Oke. Berarti tidak masuk hitungan, maksudnya kayak lawan yang perlu diperhatikan gitu ya. Masuk 5 besar dulu baru kita ngobrol deh gitu sama dia. Oh gitu. Anda ya jahat sekali. Kalau masih 5 besar nanti dulu deh gitu. Oh gitu, oke. Kalau soal Napoli deh, sekarang kan dia masih Capolita nih gitu. Menurut Bang Icang itu sebetulnya kebetulan karena dia bensinnya masih banyak, atau memang dia skuadnya yang musim ini tuh emang lagi bagus-bagusnya tuh gimana? Peak performance pemain-pemainnya emang lagi pada bagus. Terus ya gimana namanya pelatih yang sampai musim lalu masih digaji sama Inter kan, sebenarnya musim ini dia pakai skema yang sebenarnya nggak works di Inter tapi ternyata works di Napoli gitu loh. Cukup menarik juga sebenarnya Napoli ini. Tapi kita nggak tahu gimana nanti kalau udah masuk November, Desember, di mana pemain mungkin udah banyak yang cedera, banyak akumulasi. Kita tunggu aja gimana Napoli ke depannya gitu. Perjalanan masih panjang ya Bang ya, bahkan separuh aja belum ya kan. Oke. Tapi kan itu kira-kira deh, kalau dari kacamatanya Bang Icang ya, Napoli ini bakal jadi 3 besar bolak-balik, mungkin akan ada Napoli sih di 3 besar. Oh ya, 3 besar ya? Harusnya. Kalau semua berjalan lancar gitu ya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada macam-macam, harusnya dia bisa jadi title contender yang wajib ditakuti juga. Oke, kompetitor ya, oke. Bang, kemarin kan sempat bukan ribet sih, maksudnya rame banget waktu Lukaku akhirnya pindah gitu kan. Nah, Anda gimana? Ya dengan harga segitu kayaknya susah sih buat sebuah klub yang lagi susah, yang lagi sulit duitnya buat nolak, susah kayaknya.
maksudnya siapapun dalam posisi kita bilang dalam pandemi gini nggak ada pemasukan, ada uang segitu kayaknya bakal dilepas juga sih siapapun gitu kayaknya. Dan terlebih pemainnya juga emang mau kan, jadi mau gimana ditahan nggak bisa juga. Anda termasuk tim sakit hati atau tim yang biasa aja? Enggak lah, itu biasa dalam sepak, itu hal biasa kok dalam sepak bola. Mungkin karena dia bukan idola Anda kali ya, jadi Anda biasa gitu. Ya enggak, kayak sebenarnya nanti musim depan kalau MU mau beli Lukaku juga pasti bakal pindah lagi kok. Dia emang cuma tentara bayaran aja gitu. Anda melukai beberapa teman Interistil loh ngomong seperti itu. Maksudnya ya kepergian Lukaku juga bisa dia mengerti karena akhirnya kan Inter kehilangan Conte-nya, pasti ada perasaan gimana lah dari si pemain kalau pelatih idolanya yang ngasih kepercayaan ke dia harus pergi, ya dia juga punya keinginan untuk pergi mungkin gitu. Itu hal yang wajar lah gitu. Bang, sebentar agak melenceng sebentar gitu kan. Bang Icang nih ngikutin ini nggak beberapa hari terakhir itu kan kalau di sosial media itu kan lagi rame banget gitu kan. Maksudnya itu antar supporter gitu loh. Itu tuh yang bener-bener kenceng banget warnya tuh. Rame banget. Nah, kira-kira deh Bang Icang ini termasuk orang yang supporter yang kayak mana ya? Maksudnya tuh yang bener-bener garis keras di sosmed atau kayak mana? Ya, kalau di sosmed sih sebenarnya kan kucingnya bisa jadi macan di sosmed kan, jadi ya. Ya benar. Sebenarnya buat apa juga gitu, energinya terbuang cuman di sosmed gitu. Ngapain gitu, kalau dipikir ngapain gitu. Ya cuman buang-buang energi aja sebenarnya. Kalau sampai terlalu berlebihan yang kayak gimana-gimana, kalau cuman sekedar satir atau sarkas sih oke lah, tapi kalau udah berlebihan ya buat apa gitu sebenarnya. Itu tuh kemarin beneran yang kenceng banget tuh Bang, walaupun tidak melibatkan timku atau tim Anda gitu kan, tapi maksudnya yang bener-bener sampai riuh banget gitu kan. Itu tuh ya apa ya, aku ngelihatnya lucu gitu loh ya, karena kita nih cuman supporter gitu kan. Cuman kalau ngecengin maksudnya ngecengin klub lain itu biasa lah gitu kan, tapi kalau udah sampai body shaming atau bahkan sampai doxing gitu kan, itu kalau menurut Bang Icang kayak mana? Kalau aku sih enggak banget deh kayak gitu kan. Kalau Bang Icang kayak mana? Biasa aja ya, mungkin karena sesama laki-laki atau kayak mana? Ya lah itu ya emang itu terlalu berlebihan aja sih, maksudnya ya itu tadi, kalau di sosmed ya semua orang bisa jadi jagoan aja gitu, padahal mungkin di live-nya ya nggak sebegitu galaknya gitu. Kalau berlebihan aja sih, kalau hal yang apalagi sampai ke ranah doxing itu kan sebenarnya ya buat apa gitu sih, kalau dipikir-pikir ujungnya itu buat apa kan, nggak ada gunanya kan sebenarnya. Oh berarti Anda masih rasional ya? Otomatis bikin iyalah maksudnya nggak otomatis bikin timnya dapat poin juga, enggak kok. Berarti Anda di dunia nyata biasa aja ya, sama misalnya gini, kita kan nggak mungkin tuh kalau misalnya oke lah kalau di keluarga mungkin kita masih bisa ini, tapi kalau misalnya di lingkungan kerja deh gitu kan, pasti kan macam-macam tuh teman-temannya, misalnya sama-sama suka bola atau sama-sama fans Serie A gitu kan, satunya anak Inter, satunya anak Milan, satu anak Juve, satu anak Roma gitu, atau satu lagi anak Lazio gitu kan. Nah, kira-kira tuh kita sebagai fans layar kaca gitu kan, nah pas lagi misalnya kayak sekarang deh Inter ketemu sama Lazio gitu kan, nah kira-kira emang bakalan sepanas apa gitu loh di dunia nyata? Ya pernah nggak Bang Icang ngalamin? Ya kalau di era-era sebelum ya kayak pandemi sekarang sih, dulu misalkan nobar bareng gitu paling sebatas adu chance gitu aja sih, masih dalam hal yang wajar lah kan, masih dalam konteks sama-sama mendukung. Tapi kalau udah sampai terlalu berlebihan ya sebenarnya enggak lah, buat apa juga, ngapain gitu loh kalau dipikir-pikir. Tapi Bang Icang belum pernah ngalamin tuh yang kayak gitu? Ya kalau cuma adu chance ya pasti pernah lah. Ya, nggak maksudnya sampai kalau cuma adu chance berarti kan lagi nobar nih, sampai yang berantem ribut beneran gitu belum pernah?
Ada cuman yang nggak ikut-ikutan lah, ngapain gitu loh. Ada cinta damai ya? Ya ngapain juga gitu, nggak ada untungnya. Selesai, andai kata menang pun nggak dapat apa-apa kan. Kalah malu mungkin. Pikir-pikir gitu aja sebenarnya, buang-buang energi aja kalau sampai berlebihan. Kalau dalam batas yang wajar ya oke lah, namanya supporter kan ada aja pasti gairahnya, tapi ya kalau sampai berlebihan ya enggak lah, nggak perlu sampai kayak gitulah. Oke, berarti ini pesan ya untuk teman-teman Serie A entusias. Karena kayaknya beberapa hari terakhir ini tuh mungkin karena jeda internasional kali ya, jadi itu tensinya justru malah makin naik. Dan apa ya, antar supporter tuh jadinya malah ribut bener gitu loh. Jadi makanya kalau apakah di dunia nyata tuh mereka seperti itu yang jadi pertanyaanku. Ya, takutnya di dunia mayanya malah, di dunia nyatanya malah pendiam gitu ya, keyboard warrior doang takutnya gitu loh. Oke. Ada bener-bener yang slow santuy gitu ya. Ya berlebihan juga buat apa gitu, ada gunanya. Nggak, karena gini Bang, aku sih meyakini ya, kayaknya memang penggemar Serie A itu rata-rata kayaknya usianya 30-an ke atas deh. Kalau yang misalnya generasi baru gitu kan, mungkin karena aku nih belum ketemu kali ya, yang maksudnya masih usia 17, 18, 20, 21, early 20 gitu, kayaknya aku belum nggak banyak ketemu sama yang suka Serie A gitu loh. Lain sama seri Liga Inggris kan banyak tuh anak-anak bocil-bocilnya banyak. Kenapa? Makanya aku heran kenapa justru kayaknya orang-orang yang harusnya sudah dewasa gitu kan malah ribut bener gitu loh. Ya itu tadi mungkin terpancing sama akun-akun yang nggak berani pasang foto profil picture-nya gitu kan. cuman berani pasang foto logo atau apa gitu. Terpancing juga mungkin sebenarnya, tapi harusnya ya sebenarnya kalau penggemar Serie A yang dalam kategori apa ya, udah dewasa ya harusnya bisa tenang lah kan, ngadepin kayak gitu, bisa aja gitu. Bisa berlebihan. Oke. Nggak usah berlebihan. Oke, ini pesan ya, pesan damai dari dari sesama tifosi gitu Bang ya. Udah lah, kalian santuy aja, slow aja ya kan. Oke, Bang, prediksinya belum nih. Prediksi Anda nanti jelang Inter sama saya ini ya, tuan rumah ya. Jadi Lazio Inter. Prediksi Anda berapa? 1-3 kayaknya. Gak sopan banget nih. Iya. Oke, Anda prediksi 1-3. Yang ngegolin siapa? Pasti Inter bakal golin duluan. Lazio akan keluar dengan serangan balik cepatnya dia, pakai Pedro atau Felipe Anderson, karena kemungkinan Immobile kan nggak main kan, kemungkinan. Sementara Muriqi ya kita tahu kualitasnya lah. Anda kenapa menyebut dia? Nah, benar-benar memancing emosi deh Anda. Sebagai Laziale aja nggak percaya sama dia kan. Oke. Jadi prediksi Bang Icang 1-3. Yang ngegolin siapa Bang dari Inter? Dari Inter ya Dzeko deh. Sebagai orang yang udah bolak-balik main di Olimpico ya Dzeko tahu lah. Oke. Jadi Bang Icang memprediksikan 1-3 untuk kemenangan Inter. Oke. Kalau aku bentar. 2-1 deh. 2-1 kemenangan Lazio. Jika ada yang menebak dengan benar untuk 2 orang ditransfer OVO deh sama Presiden LI. Jadi untuk teman-teman Interisti dan Laziale, silahkan ya nanti ikut nebak prediksi. Bang Icang tadi kan 1-3, aku 2-1. Siapapun yang prediksinya benar ya kan, 2 orang dapat OVO 50.000. Oke, Bang Icang terima kasih sudah bersedia menjadi tamu di Biang Lala. Jangan kapok ya Bang, dan semoga harapan Anda tidak terkabul. Tolonglah, saya butuh poin juga. Sehat-sehat ya Bang. Salam untuk teman-teman Interisi, untuk teman-teman ICI Bekasi ya Bang ya. Abang mau kirim salam? Kayak radio, kirim salam. Mau salah. Oke,
Yang penting yakin ya Bang ya. Yang penting ya 3 poin lah, Olimpico masih bisa. Nggak bisa. Oke, jadi kita lihat nanti ya hari Sabtu besok 1-3 sama 2-1 ya prediksi kita. Pokoknya nanti kalau Anda kalah, kita ngonten lagi ya Bang ya. Siap. Enggak. Oke, terima kasih Bang, sehat-sehat. Salam untuk teman-teman Interesting. Selamat malam. Malam, thank you.